Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang sosok agung yang sangat disayanginya dan dijadikannya bagi kita panutan yang layak untuk kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik dalam kehidupan Ibrahim beserta orang-orang yang bersamanya. Ya, berbicara tentang Nabiullah Ibrahim ini tidak akan henti-hentinya karena beliau banyak dibicarakan di dalam Al-Quran dan bisa dikatakan lengkap. Dari masa muda sampai masa tuanya Allah meliput manakib beliau. Itu dikarenakan adanya persamaan risalah yang dibawa beliau serta risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengikuti beliau berarti mengikuti risalah Nabi. Jika mengikuti para nabi-nabi sebelum Nabi kita, itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Tetapi mengikuti ajaran Ibrahim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti ajaran Ibrahim berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama isinya dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau semua ahlul kitab sepakat menjunjung dan memuliakan kedudukannya. Bahkan mereka merasa orang yang paling dekat ajarannya dengan ajaran Ibrahim. Beliau juga punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan
Ibrahim itu kekasih. Ya, kekasih Allah, Khalilullah adalah Ibrahim alaihissalam. Di Isra dan Mi'raj, beliau didapati Nabi alaihissalatu wassalam berada di posisi langit yang paling akhir, lagi duduk bersandar. Tempat sandarannya apa? Arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa ini Nabiullah Ibrahim. Jadi kita harus lebih kenal tentang beliau agar kita bisa mengikuti apa saja prestasi yang telah beliau raih, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan beliau sangat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saja keturunan-keturunannya pun mendapatkan keberkatan. Makanya beliau dijadikan sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Silsilah turunan beliau adalah anak dan cucu itu nabi. Allah pilih menjadi seorang nabi. Dan yang terakhir, beliau direkomendasikan Allah untuk dipanuti. Qad kana lakum uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu ada uswah yang baik. Fi Ibrahim, dalam kehidupan Ibrahim. Setara dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad kana lakum uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian itu ada suri tauladan. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah kita ingin melihat penggalan dari berita tentang Nabiullah Ibrahim, sehingga dia bisa mendapatkan kedudukan yang begitu sangat tinggi. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, yang mana Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau ya Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku ya Rabb. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini mengabarkan tentang momen yang mana Nabiullah Ibrahim dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pemimpin manusia. Ini semua manusia.
pimpinan tertinggi adalah Nabiullah Ibrahim. Tetapi sebelumnya, mengapa kedudukan ini beliau dapatkan? Itu diawali dari ujian yang Allah beri kepadanya. Wa idzibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Nabi Ibrahim ini diuji dari kapan? Yani beliau ini menghadapi ujian dari masa apa? Yang kita dengar. Dari masa anak-anak ya. Dari masa muda. Dalam rumahnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang dekat yang tidak mensupport, bahkan memerangi ajakan-ajakan tauhid dia. Di luar juga masyarakat tidak mau mendengar ajakannya agar supaya berpikir tentang hakikat penciptaan, hakikat kehidupan. Masyarakatnya berupaya untuk mengeksekusinya dengan membakar dia hidup-hidup. Ujian luar biasa. Jadi masa muda sebelum diangkat sebagai rasul, dia telah melewati ujian. Bahkan setelah masuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, yakni kehidupan Nabiullah Ibrahim tidak pernah lepas dari ujian. Allah jamaah yang berbahagia, ingin kedudukan yang tinggi. Jika kita ingin agar Allah tingkatkan makam kita, hadapi ujian. Itu saja rahasia. Para nabi sebelum diangkat diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Dan kehidupan ini ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi kehidupan kita ini adalah ujian. Duduk di sini ini ujian. Hadir ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, ini ujian. Mendengar sejenak, duduk, menimba ilmu, ujian. Kesehatan kita, kebugaran kita, ujian. Ada yang diuji dengan ketidakstabilan daripada kesehatan ini, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan finansial, ada yang diuji dengan status sosialnya, ujian. Khauf, rasa takut, ujian. Barang siapa yang tertimpa rasa sedih, takut, galau, hatta syaukah, bahkan duri yang menusuk kakinya. Kita mungkin jalan lalu tertusuk sesuatu, ujian. Dia sabar dengan ujian itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani prinsipnya jamaah yang berbahagia, ujian ini sesuatu yang pasti, yang tidak bisa kita hindari. Kita hidup siap hadapi cobaan. Itu sudah pasti. Yani tidak ada tawar-menawar. Allah tidak mau peduli kita orang baik atau kita orang tidak baik.
Kita punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Nabi Ibrahim, orang yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun diberi ujian yang bertubi-tubi. Jadi ini prinsip pertama tentang ujian. Kita harus paham bahwa kita hidup untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian banyak. Al-khauf wal-ju', kelaparan. Jadi ada ujian yang menyangkut tekanan jiwa, ada ujian yang menyangkut materi, lapar, tidak punya apa-apa, naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, orang-orang yang tersayang meninggalkan kita, wassamarat, ataupun buah-buahan, hasil, orang-orang tidak mengapresiasi kerja kita, orang-orang tidak menghargai apa yang kita buat, buah dari upaya-upaya kita tidak dihargai oleh orang. Ini ujian. Wa basyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang gembira. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, bahwa kita itu pastinya akan berhadapan dengan ujian. Setiap hari ribuan ujian kita hadapi. Sadar maupun tidak, bahwa kita hidup memang benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya beragam. Di antaranya agar Allah ingin memposisikan kita dengan kedudukan yang lebih tinggi. Allah ingin angkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Angkat terus. Jadi jamaah yang berbahagia, ujian adalah sesuatu yang nyata. Kita hidup untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ujian yang Allah berikan ke kita itu sesuai dengan kadar kita, kemampuan kita melewatinya. Yani Allah tidak akan timpakan kita ujian kecuali Allah tahu ujian itu bisa kita lalui. Ini prinsip kedua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi mustahil Allah timpakan hamba dengan ujian yang Allah tahu dia tidak bisa lalui. Itu mustahil. Itu bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu menyayangi kita. Dan dia ingin mengangkat derajat kita, lalu dia timpakan kita dengan ujian yang di luar kemampuan kita. Ini mustahil. Jadi ujian yang dia timpakan ke kita, dia tahu bisa kita lalui sesuai dengan kemampuan kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, jangan engkau bebani kami di luar kemampuan kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Yang mana kami tidak ada kemampuan untuk memikulnya. Jangan engkau bebani kami dengan perkara-perkara yang kami tidak punya kemampuan untuk memikulnya. Apa kata Allah? Qala na'am. Iya. Jadi ini prinsip kedua jamaah yang berbahagia. Bahwa tidaklah Allah menimpakan kita ujian, cobaan, bala, musibah, kecuali Allah tahu bahwa musibah itu bisa kita lewati. Tapi kenyataannya
Banyak yang gagal. Banyak orang-orang mengeluh tentang ujian yang Allah timpakan ke dia. Bahkan parahnya sampai kepada bersikap bunuh diri. Sudah tidak mampu lagi menghadapi ujian. Apa yang keliru di sini? Allah jamaah yang berbahagia, sebenarnya ujian itu bisa dia lewati. Problemnya, dia sudah tidak lagi mampu berpikir dengan baik, sehingga solusi tidak didapati, jalan keluarnya tidak ada. Apa penyebab seseorang itu tidak lagi mampu berpikir dengan normal? Karena kepanikan diri. Pikiran sudah buntu. Itu karena dia terlalu membesarkan ujian. Dia memblow up atau mendramatisir keadaan. Dia anggap ini, wah, ini suatu ujian yang tidak ada yang orang mampu melewatinya. Dia terlalu besarkan ini ujian. Idza kanatun nufusu kubara ta'ibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seseorang itu tinggi, keinginan-keinginannya tinggi, maka tubuh fisik ini akan letih, lelah menggapai impiannya. Tidak mampu. Jadi solusi terbaik jamaah yang berbahagia, kembali ke agama. Ikut panduan agama. Ini diakibatkan juga jauh dari agama. Sehingga ketenangan diri sudah tidak dia dapati. Dia hanya mau mengandalkan dengan kekuatan. Dia mau mengandalkan dengan orang-orang hebat. Dia mau mengandalkan dengan kecerdasannya. Ini bermain dengan perasaan. Lalu ujian Allah timpakan ke dia. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dia pegang, yang membuat dia tenang, mana mungkin dia akan bisa berpikir dengan baik? Tidak akan mungkin. Tetapi jika dia kembali ke agama, dia ditimpa oleh ujian. Ucapan pertama dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yani optimisme bahwa ini dari Allah sudah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi dia ada punya tumpuan yang kuat. Allah akan terlibat membimbingnya. Kau buat begini, kau buat begini. Terfikir, oh ya. Pada akhirnya, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang berat dihadapi kecuali akan dilewatinya. Akan dihadapi kemudahan. Setelah masa sulit akan ada masa mudah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kehidupan ini tidak akan stabil di satu kondisi. Jika kita hadapi kesusahan, maka kita yakini setelahnya akan ada kemudahan. Inilah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang berbahagia, problem manusia ini bukan tentang ujiannya. Karena ujian itu sesuatu yang pasti harus dia hadapi. Jadi big problemnya itu bagaimana dia berpikir dengan jernih, tenang, menghadapi situasi, lalu dicerahkan jalan keluarnya. Ini yang problem, tidak ada jalan keluar. Setelah itu mulai
perasaannya bermain, pikirannya bermain, lalu mendramatisir, membesarkan ujian-ujian yang Allah timpakan ke dia sehingga dia tidak mampu lagi memikulnya. Jadi Ibrahim ujian non-stop, tidak pernah henti. Diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dan ingatlah tatkala kami menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ujian jamaah yang berbahagia beragam. Terkadang ujian dunia, terkadang ujian harta, terkadang ujian fenomena alam, gempa, ujian yang skalanya lebih besar, kebakaran, tsunami, banjir. Ada ujian menyangkut agama. Menarik. Sayyiduna Abu Bakar kalau diuji oleh Allah, kehilangan sesuatu apa, dia akan mengucapkan 3 alhamdulillah. Kita kalau diuji oleh Allah, kehilangan sesuatu, apa yang kita baca? Apa yang kita baca biasanya? Kalau Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah. 3 alhamdulillah. Alhamdulillah pertama, lam takun ala dini. Alhamdulillah, aku bersyukur bahwa aku diuji oleh Allah tidak menyangkut agamaku. Orang dulu itu yang dia pikir agama. Dia tidak pikir dunianya. Kehilangan apapun dia tidak peduli. Yang penting aku masih beragama dengan baik. Yang penting aku masih sholat. Yang penting aku masih bisa sujud kepada Allah. Yang penting Islamku terjaga. Yang penting keluargaku masih menyembah Allah. Tidak peduli dengan dunia. Alhamdulillah lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ujian yang sedang menimpaku tidak menyangkut agama. Tapi kalau orang yang sudah tidak sholat, ini ujian berat. Tapi terkadang tidak peduli. Dia mengira bahwa itu bukan sebuah ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Para ahlu tafsir berkata bahwa kalimat-kalimat di sini adalah perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa atammahun, dan Ibrahim melaksanakannya dengan kesempurnaan. Dia lakukan itu perintah dan larangan dengan sempurna. Wallahi jamaah yang berbahagia, apa saja instruksi Allah yang kita dapati dan Rasulnya, upayakan dilakukan dengan sebaik-baik. Jangan lambat, jangan menunggu waktu, jangan menunda-nunda. Karena ini adalah ujian, bahkan ujian yang paling tinggi di sini. Bagaimana kita patuh atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sukses. Bukan hanya ujian yang menyangkut fisiknya saja dia bisa lewati, ataupun perasaannya dia bisa lewati, tetapi kepatuhan dia kepada Rabbul Alamin pun dia lewati. Semuanya dia korbankan untuk Allah. Mudah. Baginya mudah. Fa'atammahun. Dia Ibrahim melaksanakan
dengan sempurna. Jadi tidak separuh-separuh. Jadilah seorang hamba-hamba yang utuh. Hamba yang memang benar-benar melaksanakan Islam itu bukan hanya di tempat-tempat ibadah. Bukan hanya di masjid kita mengenal Allah, di pasar kita lupa Allah. Karena perintah dan larangan ada yang kita lakukan di masjid dan juga ada yang kita harus lakukan di pasar. Ada yang kita disuruh untuk bermasyarakat, ada perintah dan larangan. Yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Jadi Nabiullah Ibrahim, rahasia kesuksesan beliau bagaimana menghadapi ujian. Diuji oleh Allah secara bertubi-tubi dan dia melaksanakan instruksi-instruksi Allah baik untuk dikerjakan maupun ditinggalkan dengan sebaik-baiknya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Disitulah predikat sebagai seorang pemimpin manusia dia dapat. Sungguh ya Ibrahim, aku telah menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Jadi beginilah hidup jemaah yang berbahagia. Ada doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami di akhirat, jadikanlah kami itu bagi orang-orang yang bertakwa sebagai seorang pemimpin. Jika kita ingin dapatkan itu, maka kita harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melayakkan diri untuk melaksanakan instruksi dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji jamaah yang berbahagia. Diuji bagaimana Islam itu kita laksanakan. Kita diuji bagaimana anak-anak kita harus kita Islamkan. Kita diuji oleh Allah bagaimana istri-istri kita harus kita Islamkan. Kita diuji oleh Allah bagaimana pendapatan kita harus kita Islamkan. Kita diuji oleh Allah bagaimana makanan dan minuman kita halal haramnya harus Islami. Ini ujian berat. Ujian yang sangat berat. Jadi keseharian kita ini memang benar-benar dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'iluka lin-nasi imam. Kau ya Ibrahim, kuangkat menjadi imam bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati. Di saat itu Nabiullah Ibrahim teringat turunannya. Ini sebuah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Dia mengharap agar supaya turunannya pun mendapatkan kemuliaan itu. Allah jamaah yang berbahagia, jangan mengabaikan turunan ya. Jangan mengabaikan anak cucu. Perhatikan itu. Karena mereka adalah hibah, anugerah dari Allah. Mereka ini pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha. Dia menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki, perempuan ataupun laki-laki. Jadi Allah menyatakan bahwa anak itu adalah hibah, anugerah. Oleh karenanya itu jangan mengabaikan mereka. Tetapi kita harus siap untuk mendidik mereka, mengayom mereka, membantu mereka untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka untuk membiasakan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan
kepada bangsa ini generasi yang baik, yang bisa memberikan pengabdian tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Di antaranya melibatkan anak cucu ini dalam proyek-proyek akhirat kita. Nabiullah Ibrahim saat membangun Ka'bah, siapa yang dia panggil? Bukankah? Bukan. Tetangganya kah? Bukan. Tetapi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dia libatkan anaknya untuk proyek akhirat. Oleh karenanya itu dia tidak pernah melupakan turunannya. Qala wa min dzurriyyati. Turunanku ya Allah, muliakan mereka dengan anugerah yang Engkau beri ini. Qala la yanalu ahdi adh-dhalim. Baik, kata Allah. Tetapi ingat, kemuliaan ini akan tidak bisa didapatkan bagi turunanmu yang suka melakukan kezaliman. Yakni ada juga turunan Nabiullah Ibrahim yang tidak konsisten dengan kebenaran. Akan ada. Yahudi, itu buktinya. Turunannya yang tidak konsisten dengan kebenaran. Jadi kemuliaan ini tidak akan didapatkan oleh mereka. Yani jamaah yang berbahagia, orang itu mulia dengan ketaatan dan kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasab itu nomor 5, nomor 10. Tetapi bagaimana dirinya menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal pertama yang dijadikan sebagai penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu, maka berbuatlah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah dan Rasulnya beserta orang-orang beriman akan melihat apa yang kau perbuat. Jadi Allah telah menetapkan bahwa kemuliaan itu tidak akan Dia beri kepada orang-orang yang suka melakukan kezaliman walaupun dia berasal dari turunan yang baik, dari nenek moyang yang patuh, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jamaah yang berbahagia, di antara berita tentang kedudukan yang didapati oleh Nabiullah Ibrahim dan dijadikan oleh Allah sebagai bahan inspirasi kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya tidak pernah lepas dari ujian. Dan sudah kita singgung bahwa ujian itu sesuatu yang harus kita hadapi. Dan untuk meringankan beban ujian itu kita harus yakini bahwa ujian itu bisa kita lewati. Karena Allah tidak membebani ke kita di luar kemampuan kita. Kemudian pelajaran kedua, bahwa Nabiullah Ibrahim telah mengajarkan ke kita agar supaya menjadi hamba yang patuh. Jangan memilih-milih perintah dan larangan. Laksanakan itu semua dengan baik, dengan sempurna, tanpa harus berpikir apakah perlu kulaksanakan ataupun tidak. Terus yang ketiga, mempersiapkan generasi terbaik untuk agama, untuk bangsa, untuk negara ini dengan cara mendidik mereka faham agama yang baik dan melibatkan mereka langsung, yakni ilmu praktisian, melibatkan mereka langsung dalam proyek-proyek mulia sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, memperjuangkan agamanya dan mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, man abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya lambat, kata Nabi,
maka nasabnya, turunannya tidak akan cepat mampu menolongnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz, kita sama ketahui bahwa Nabi Ibrahim istrinya 2. Ya. Bukan saya mengajak kepada jemaah untuk mengikuti itu. Tapi pertanyaan saya Ustaz gini. Istrinya ada Hajar, Siti Hajar, Ya. kemudian Sarah. Sewaktu Siti Hajar pada saat hamil, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Ustaz, kira-kira apa hikmah atau hakikat daripada itu? Karena kita tahu bahwa sewaktu istri kita hamil itu perlu belayan kasih sayang. Kalau misalnya sekarang terjadi hal demikian seperti kita istri kita hamil, kemudian kita tinggalkan, tentu pasti lari ke Pak RT bawa kakak untuk mencabut. Mungkin penjelasan Ustaz, apa hikmah dan hakikat semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga bagian dari cobaan beliau ya, bahwa berpoligami itu ada tantangannya, dan kronologisnya itu sudah jelas. Beliau sangat mengharapkan, mengidamkan anak turunan, dan istrinya memahami, istri pertamanya Sarah itu memahami hal itu, sehingga dia menyuruh agar supaya Hajar ini semacam orang yang memberikan pelayanan kepada Sarah itu sendiri, karena Hajar ini pemberian Raja Mesir saat itu yang sempat mereka lewati untuk membantu keperluan dan hajat ibunda Sarah. Lalu dia memberikan restu kepada Ibrahim, kau ini dia, siapa tahu kau dapat turunan dari situ. Dan benar qadar Allah, dari situ dia mendapatkan anak pertama yaitu Ismail alaihissalam. Tetapi begitulah ujian. Bagaimana kepatuhan itu segala-galanya demi Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya yang harus lebih dia prioritaskan daripada dirinya sendiri, anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Itulah cinta, hakikat cinta. Kalian tidak akan beriman sampai kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kalian, anak kalian, keluarga kalian. Disitulah Allah Subhanahu wa taala setelah melahirkan ada anak laki-laki, Allah menyuruh bawa mereka ke tandus, tanah yang tandus, yang tidak ada kehidupan jemaah. Mereka di Palestina, di Syam, senang, bahagia, tapi bawa anakmu ke sana. Ini ujian. Bagaimana kita mau berpikir ini, ya Allah tunggu dululah, biar dia sudah dewasa kuat. Kata Al-Quran, tanah itu min ghairi zar'in, tidak ada tumbuhan, kering. Inda baitikal muharram, mulianya tanah itu karena ada rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diketahui posisinya. Yani intinya bagaimana kita sebagai seorang suami, ini ada kehidupan ini, tetapi begitulah instruksi Allah. Dan luar biasa, Hajar saat mengejar Ibrahim setelah meletakkan mereka berdua dengan bekal seadanya, mengejar, ditinggalkan. Tapi suami teguh. Dia tidak ingin mau ajarkan, tinggalkan kelemahan mental, strong fighter istilahnya lah bagi keluarganya, khususnya seorang ibu. Kau ini mendidik generasi ini, tegar, dia jalan ke depan terus, tinggalkan. Dikejar, Ibrahim, kau tinggalkan kami sendirian.
dengan keadaan begini. Lalu ditanya, apakah ini perintah Allah? Istri bertanya, ini perintah Allah? Ibrahim tidak menjawab, hanya mengangguk. Tidak ada suara sama sekali. Dia tidak ingin tumbuh harapan. Biar kau belajar untuk bertumpu kepada Allah. Sehingga apa kata sang istri? Kalau begitu, Allah tidak akan sia-siakan kami. Jadi dididik si istri, kau bertumpu kepada Allah, jangan bertumpu kepada aku. Tumbuhlah rasa kepercayaan itu. Jadi ini memang membutuhkan tarbiyah yang kontinu, yang panjang jamaah yang berbahagia. Sehingga benar-benar kita itu hanya benar-benar bertumpu kepada Allah, bukan kepada manusia. Siapapun dia. Hakikat cobaan. Itulah hakikat cobaan. Dan akhirnya jangan fahami cobaan itu di awal cerita. Cobaan-cobaan yang Allah beri dalam kehidupan ini kepada orang-orang yang pada akhirnya sukses, jangan memahaminya hanya dari penggalan pertama cerita. Harus sampai selesai. Baru kita akan mengerti hikmah dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bahwa sukses besar dia dapatkan. Lihat, haji, musim haji, sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu karena perjuangannya siapa? Perjuangannya mereka. Sampai sekarang diabadikan oleh Allah. Jadi di sana kita ke sana untuk apa? Lihat perjuangan. Dulu tidak ada kehidupan di sini. Dulu tidak ada Ka'bah. Dulu tidak ada Baitullah. Dulu tidak ada Zamzam. Dulu kering. Siapa yang buat ini? Dulu tidak ada Safa wal Marwah. Jejak orang yang bertakwa. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang melewati ujian besar. Baik seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Jadi ujian itu menghasilkan yang besar. Yani seseorang tidak akan bisa berkualitas berlian kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berlian itu hasil dari apa? Proses pemanasan dan tekanan yang kuat, yang sebelumnya dia adalah arang. Jadi kita pilih, mau jadi arang atau mau jadi berlian. Kalau ingin jadi berlian, siap hadapi ujian. Jadi kira-kira begitu sih. Liku-liku hidup mereka ini luar biasa. Satu keluarga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sukses dengan ujian. Nah, ada lagi jemaah? Wis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.